dulu Pak. Ibu dulu Pak Suryadi. Hanya Ibu aja, Suryadi. Baik, selamat siang buat kita semuanya, Bapak Ibu yang sudah join. Kita akan segera memulai seminar yang maju pada sesi ini adalah kelompok pagi dan kawan-kawan. Nah, memang masih Bapak Sanggam yang dan kita yakin sebentar lagi Pak akan join, akan segera join. Begitu. Recording in progress. Ya. Untuk kelompok Pak Agi dan kawan-kawan sudah siap Pak? Bisa? Sudah. Oke. Kami persilakan kelompok Pak Agi dan kawan-kawan untuk presentasikan proposalnya kepada Bapak. Silakan. Sebelum kita mulai seminar proposal kita ini, mari kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan Allah Bapa kami atas berkat Tuhan yang berlimpah tengah-tengah kehidupan kami hingga pada saat ini, bahwa kami akan mengadakan seminar proposal penelitian dosen kolaborasi dengan mahasiswa. Sertai kami dan pimpin kami dalam acara kami sehingga berlangsung dengan baik. Demikian juga Bapak Profesor Sanggam dan Bapak Profesor Suryadi sebagai reviewer kami, Tuhan berkati sehingga dapat mereview dan memberikan masukan-masukan untuk perbaikan dan kemajuan daripada penelitian kami ini. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selamat kami. Amin. Sangat bernas untuk yaitu penelitian kami pada saat ini. Yang hadir pada saat ini di layar Zoom kelompok kami, pertama Pak Dr. Ramli Rahab, itu baru yang kedua Bapak Kandidat Dr. Bastian si Mangusong, baru yang ketiga yaitu Bapak Dr. Sugata dari UAIN Bali, baru yang keempat Benri Silaban. Itulah anggota-anggota kelompok kami yang menyaji pada saat ini. Tema kami yang kami sampaikan yaitu reformasi manajemen pendidikan tinggi keagamaan di era persaingan global berbasis perpaduan konvensional dan inkonvensional. Recording in progress. Ya, terima kasih. Jadi kami ulangi tema kami atau judul kami reformasi manajemen pendidikan tinggi keagamaan di era persaingan globalisasi berbasis perpaduan konvensional konvensional. Itu tema kami pada saat ini. Baru latar belakang yang kita perhatikan, pertama pendidikan keagamaan saat ini sedang diperhadapkan dengan globalisasi, sehingga menimbulkan persaingan yang ketat dalam pengembangan moral dan karakter. Timbul masalah baru mengenai kebosanan, ketidakefektifan
dan ketidaktepatan yang selama ini orang cenderung untuk selalu mengagungkan yaitu online atau learning. Jadi karena itu menimbulkan kebosanan. Survei yang kami lakukan sebelum penelitian ini dari para mahasiswa yang kami ajar, yaitu hampir mengatakan 65% itu ada skala kami di sini, bahwa mereka mengatakan sekarang sudah membosankan e-learning itu. Jadi kalau dulu membosankan konvensional, sekarang membosankan e-learning yang di dalamnya adalah inkonvensional. Yang di dalamnya adalah inkonvensional. Baru yang kita perhatikan lagi di dalam latar belakang, di dalam latar belakangnya, recording in progress, yang kita perhatikan yaitu terjadinya reformasi pendidikan secara global. Jadi bertahap mulai tahun 1900-an itu terjadi reformasi, sampai sekarang terjadi reformasi pendidikan secara global. Baru yang berikutnya, dalam latar belakangnya ada harapan baru dalam dunia manajemen. Jadi ini kami paparkan di dalam latar belakang melalui tulisan-tulisan yang ada di dalam latar belakang kami. Baru identifikasi masalah, kekurang updatean manajemen pendidikan keagamaan di era global dan pandemi 19. Baru yang kedua, kurangnya kemampuan mahasiswa dalam memakai akses manajemen pendidikan keagamaan sehingga memperlambat dalam proses terlaksananya pendidikan keagamaan yang baik. Karena rata-rata mahasiswa yang kuliah dalam pendidikan tinggi keagamaan adalah dari desa, dari orang yang tidak mampu, dan dari orang yang terbelakang. Ini juga dari hasil pembicaraan kami dalam kelompok kami dari Universitas Hindu Negeri Bali dan juga dari tempat-tempat lain. Baru yang berikutnya, kurangnya kelengkapan administrasi manajemen pendidikan tinggi keagamaan dalam pemberkasan dan pemenuhan syarat, jadi akreditasi, sehingga banyak prodi yang di dalam pendidikan tinggi keagamaan itu masih mempunyai nilai yaitu baik. Jadi lebih 50% memiliki nilai baik. Itu yang kami dapatkan dari informasi. Baru tujuan penelitian mendeskripsikan menganalisis reformasi manajemen pendidikan tinggi keagamaan dalam persaingan berbasis konvensional inkonvensional. Baru mengembangkan suatu model manajemen pendidikan tinggi keagamaan dalam persaingan dunia global berbasis konvensional dan inkonvensional. Manfaat penelitian, manfaat secara teoritis, ini manajemen pendidikan berbasis konvensional itu akan terungkap dan bisa dibaca oleh banyak orang. Baru manfaat praktis bagi kampus menjadi acuan dalam mereformasi manajemen pendidikan tinggi keagamaan, yaitu berbasis konvensional dan inkonvensional. Baru luarannya yaitu masuk kepada artikel Q1. Itu yang mau kita perhatikan. Baru kajian pustaka, pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah rangkaian kegiatan berupa proses pengelolaan bisnis secara kolaboratif di kelompok orang tergabung dalam organisasi pendidikan. Jadi jangan kita menganggap negatif kalau ada kata bisnis, tetapi harus seperti bisnis dilakukan sehingga organisasi itu mencapai tujuan yang sangat hebat dan sampai kepada keunggulan. Misalnya salah satu contoh misalnya Dell, itu karena dia bersifat bisnis dalam pengelolaannya, di dalam kajiannya, sehingga uang kuliah, uang pendaftarannya 270.000, yang mendaftar hampir 3.500 hanya untuk mau masuk ke sana, mau ujian pada tahun ini. Nah, sehingga di dalamnya ada perencanaan, ada perorganisasian, ada penaraan, ada motivasi, ada kepemimpinan, ada koordinasi, dan negosiasi serta pengembangan, pengendalian, dan pelaporan.
Manajemen pendidikan tinggi keagamaan berbasis konvensional dan konvensional. Konvensional berarti memakai tatap muka, bukan hanya tatap muka misalnya di ruang kelas, tetapi ada yang tradisional yang dipakai. Misalnya tradisional, kalau dia soal kehinduan, maka dia memakai tradisi-tradisi kehinduan. Kalau dia orang Kristen yang di Tapanuli, maka dia memakai sistem dan tradisi-tradisi kebatakan yang ada di Tapanuli Utara. Ini konvensional memakai online, mesin, dan non-tradisional, atau yang dikatakan sekarang yaitu alat-alat yang mutakhir dan juga yang dapat dipasarkan kepada persaingan dunia global. Baru reformasi manajemen pendidikan tinggi keagamaan konvensional dan konvensional. Satu, memakai aplikasi. Jadi memakai aplikasi dia. Bisa memakai aplikasi Zoom, website, Google Meet, Google Meeting, atau aplikasi-aplikasi yang sangat baru pada saat ini. Baru yang kedua, education management system. Jadi sistem manajemen pendidikan yang sudah terbuka sekarang, yang sudah bisa di-share orang, yang sudah bisa dilihat orang. Jadi tidak ada istilah sembunyi-sembunyi pada saat ini. Baru reformasi pendidikan itu tinggi pemenuhan kebutuhan holistik. Jadi bukan hanya satu daerah, suatu suku atau bangsa, tetapi dia holistik. Itu yang kita perhatikan. Ya. Terima kasih Pak Suryadi. Selamat datang Pak. Ya, selamat siang Pak Andar. Bisa dilanjutkan Bu Moderator karena Pak Suryadi sudah datang. Ya. Dilanjut Pak, silakan dilanjutkan Pak. Baru yang berikutnya, sistem pendidikan ini berbasis dosen dan mahasiswa. Jadi artinya di sini center dosen dan center mahasiswa. Jadi berbasis, jadi harus ada keterpaduan. Artinya dosen juga mengembangkan diri, dosen belajar, dosen sebagai sumber informasi, demikian juga mahasiswa belajar dan dapat sebagai sumber informasi pusat juga. Jadi pengembangan ini dilakukan sehingga dosen juga melakukan penelitian dan pengabdian, mahasiswa juga melakukan penelitian dan pengabdian. Jadi harus berbasis center dosen dan center mahasiswa. Baru yang kelima, desain teknologi pendidikan tinggi keagamaan. Jadi perlu didesain. Jadi supaya jangan ketinggalan dengan USU, dengan UI misalnya seperti itu, dengan UGM misalnya, dengan ITB. Jadi tetap juga menarik dalam pendesainan teknologi pendidikannya. Baru yang keenam, merancang kurikulum pendidikan tinggi keagamaan yang menarik, memotivasi dan menginovasi, dan berdaya saing global. Baru terjadi percampuran tradisional dan intradisional. Jadi itu yang kita perhatikan di sana, di dalamnya, untuk melakukan pengembangan-pengembangan. Baru metodologi penelitian, subjek penelitian adalah dosen yang mengajar di perguruan tinggi pendidikan keagamaan. Mereka sudah mengajar atau sudah melayani paling minimum ada di sana 5 tahun yang akan diteliti. 85% dari wanita misalnya atau dari baru dosen perguruan tinggi keagamaan diundang untuk berpartisipasi dalam penelitian ini didasarkan sukarela. Mereka yakin bahwa berpartisipasi mereka tidak akan mempengaruhi mereka dan identitas mereka dirahasiakan. Baru prosedur penelitian. Dengan prosedur penelitian ini dengan mewawancara para dosen yang ada di perguruan tinggi pendidikan keagamaan, pendidikan tinggi keagamaan, dan pengguna alumni. Respon akan diberikan beberapa wawancara dengan beberapa pertanyaan secara terbuka dan tertutup. Kemudian hasil wawancara dikumpulkan dan dianalisa serta disinergitaskan. Langkah yang dilakukan ialah dengan mempresentasikan hasil yang dicapai.
Lokasi penelitian, kami mengambil sampel, tapi sampel itu semua kami lakukan dalam wawancara. Pertama, yaitu Yaken Tarutung, mewakili Perguruan Tinggi Pendidikan Kristen. STT Abdi Sabda, itu kawan kami, Bapak Dr. Ramli Rahab, itu mewakili Perguruan Tinggi Kekristenan yang dari swasta. Baru guru agama SMA Negeri 3 Tarutung, mewakili pengguna alumni Perguruan Tinggi Keagamaan. Jadi di sana ada Kristen, guru Kristen, di sana ada guru Islam, misalnya itu alumni dari Perguruan Tinggi Keagamaan, dan juga dosen dari UAN Universitas Hindu Negeri, itu Perguruan Tinggi Pendidikan Keagamaan di luar Indonesia bagian barat. Itu yang mau disampaikan. Baru metode yang dipakai adalah metode wawancara. Metode wawancara yang akan kami pakai di penelitian kami. Akhir kata kami mengatakan proposal penelitian ini pastilah tidak sempurna. Kami berikan kembali waktu dan kesempatan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Age dan kawan-kawan. Selanjutnya kita masuk pada sesi di mana para reviewer menyampaikan masukannya dan juga melakukan penilaian terhadap proposal yang baru saja dipresentasikan. Untuk itu, untuk yang pertama ini kami beri waktu kepada Prof. Sangdam Siahaan oleh Bapak. Disilakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Moderator, dan terima kasih ucapkan kepada terima kasih Ibu Moderator, sudah bisa nyambung Bu. Ini ya Pak ya, Prof. Ya, Prof. Lanjut. Terima kasih Prof. Bapak Ibu peneliti, memang tadi disampaikan juga objeknya itu ada baiknya fokus topik yang diteliti itu lebih jelas ketimbang kita mengatakan manajemen pendidikan tinggi keagamaan dengan subjek dosen. Jadi objek yang diteliti itu apa? Fokus topik tersebut, sehingga nanti kita dapat melihat indikator-indikator yang kita amati. Kemudian apakah indikator-indikator yang diamati dan fokus penelitian ini dapat dijaring dengan wawancara. Nah, jadi tadi dikatakan wawancara dengan wawancara pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan tertutup. Nah, jadi saya ingin agar ini jelas apa pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan terbuka itu apa? Pertanyaan-pertanyaan yang enggak terbuka itu apa? Tentu pertanyaan-pertanyaan ini terkait dengan objek yang diteliti itu. Tentu ada indikatornya. Nah, apakah saya boleh mengetahui ini? Apakah Bapak boleh menjelaskan apa sebenarnya objek yang diteliti? Silakan Pak Andar. Ya, Ibu Moderator dan Pak Andar. Ya, terima kasih Pak Prof. Zoom dan juga website dan lain-lain itu konvensional, tatap muka dan secara tradisional. Jadi
apakah itu memungkinkan? Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang apanya. Baru bagaimana bentuk daripada perpaduan konvensional dan inkonvensional itu dilakukan di perguruan tinggi keagamaan. Karena perguruan tinggi keagamaan, karena dia banyak membahas misalnya seperti Alkitab, cerita dahulu, cerita perumpamaan dan lain-lain, baru tradisi-tradisi yang muncul, maka itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada dosen dan Nah, Pak Andar, terima kasih. Boleh diberi contoh, misalnya Pak, bagaimana manajemen konvensional pendidikan tinggi itu? Boleh diberikan kepada saya contohnya Pak, bagaimana itu? Terima kasih Pak. Jadi manajemen pendidikan konvensional berarti kita tidak melupakan misalnya ada secara tatap muka, ada secara langsung bertanya, ada secara langsung tertulis itu yang disampaikan secara manajemen. Jadi semua tidak melalui online. Itu yang mau kita perhatikan. Tidak mesin semua Pak. Karena yang konvensional itu mesin. Jadi dia tradisional, dia tidak tradisional lagi. Itu yang mau disampaikan di dalam konvensional. Dia bertatap muka langsung berhubungan, baru ada ketradisionalannya di dalam manajemen pendidikan perguruan tinggi, Pak. Sebagai bandingannya dengan yang inkonvensional, tentang bagaimananya itu contohnya, Pak? Contohnya, misalnya kalau kita menonton tarian kecak di Bali, itu berbeda langsung kita tonton tarian kecak langsung dengan tarian kecak melalui online. Itu contoh. Jadi ada hal-hal yang tradisionalnya yang dipakai di sana, Pak. Misalnya seperti itu, tradisional yang dipakai, Pak. Itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Terima kasih Pak Andar. Jadi tadi ada kebosanan dengan yang apa ya Pak ya, yang inkonvensional ya, ada 65%. Selama pandemi dilaksanakan, manajemen itu dilaksanakan secara inkonvensional. Lalu ada kebosanan. Jadi ini sekarang mau direformasi. Yang mau direformasi dari yang konvensional atau dari yang inkonvensional, sehingga setelah direformasi nanti jadi apa dia Pak kira-kira? Perpaduan Pak, jadi dia menjadi perpaduan konvensional dan inkonvensional. Artinya kita tidak meninggalkan konvensional dan kita tidak mengabaikan inkonvensional Pak. Jadi ada perpaduannya Pak. Jadi mana-mana yang bisa menarik di dalam atau mengembangkan perguruan tinggi keagamaan, kita ambil dari konvensional dan kita ambil dari inkonvensional Pak. Jadi artinya Pak Andar, nanti hasil penelitian ini akan melahirkan sebuah manajemen pendidikan keagamaan yang berbasis keduanya begitu ya, atau ya perpaduan Pak. Ya penggabungan perpaduannya Pak. Ya Pak. Kira-kira bisa dipetakan dulu itu Pak. Kira-kira indikator-indikatornya dulu sehingga nanti bisa dia jelas kita lihat. Iya Pak. Jadi dipetakan satu, ada pertemuan-pertemuan tradisional yang kita lakukan, ada pertemuan tatap muka yang kita lakukan, dan ada pertemuan-pertemuan inkonvensional melalui online, website atau mesin-mesin yang lain Pak, yang elektronik saat ini Pak. Jadi itu kita padukan di sana Pak. Jadi dia tidak hanya satu basis, memang sama dengan blended learning.
Tetapi dalam blended learning, dia hanya soal memakai misalnya website dan online dengan non-online. Itu sekarang. Tetapi yang mau kami tekankan juga ada tradisionalnya, Pak. Ada tradisionalnya. Jadi bukan soal e-learning dan non-e-learning atau itu saja, atau perpaduan learning dan non-e-learning, tatap muka dengan tidak tatap muka, tetapi ada tradisionalnya itu yang mau kami masukkan di dalam manajemen pendidikan tinggi keagamaan. Itu Pak yang bisa kami sampaikan indikatornya, Pak. Oke, terima kasih Pak Andar. Ini data diambil dengan wawancara ya Pak ya, lalu ya, Pak. apa namanya, nanti data di deskripsi, lalu dianalisis. Setelah data ini ada, data ini dikatakan tadi di deskripsi, kemudian data ini dianalisis. Nah, jadi ini jenis data yang di apa ini yang mau dikumpulkan ini tentang pendapat dosen terkait manajemen pendidikan tinggi keagamaan berbasis konvensional dan inkonvensional. Kira-kira salah satu contoh pertanyaannya itu Pak, di wawancara itu untuk merujuk ke topik ini sudah disiapkan tentunya Pak ya, Pak Andar. Dibacakan apa Pak, salah satu apanya itu pertanyaan itu yang dipakai sebagai instrumen mengumpulkan data itu. Ya, terima kasih Pak. Jadi datanya itu pertama pandangan daripada dosen itu bagaimana menurut Bapak atau Ibu dosen tentang pendidikan keagamaan pada saat ini di era globalisasi dan masa pandemi, itu satu. Baru yang kedua, apakah Bapak Ibu dosen masih mampu untuk mengadakan manajemen pendidikan perguruan tinggi keagamaan dalam konvensional, artinya ada tatap mukanya, ada karakter atau sistem tradisionalnya. Baru apa-apa unsur selain disampaikan di dalam tatap muka itu, apakah hanya mengajar atau tulis kapur dan lain sebagainya. Apakah Bapak mampu di dalam tatap muka itu melakukan lakon sandiwara misalnya seperti itu, atau melakukan dialog atau pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jadi dia bersifat konvensional. Apakah Bapak Ibu dosen dalam mengajarkan pendidikan tinggi keagamaan secara khusus misalnya Recording stopped. secara tentang etika Nabi dan sejarah Nabi itu misalnya seperti itu Recording in disampaikan progress. kepada dosen. Kalau soal Recording in progress. ya Pak, Iya Pak Andar. ya Pak. Iya, oke, baik Pak Andar, baik ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, datanya itu tentu ini data ini terkait reformasi manajemen ya Pak ya. Ya, Pak. Manajemen itu ini manajemen pendidikan inkonvensional, konvensional dan inkonvensional. Jadi ini bukan metode pengajaran ya.
kalau tentunya metode pengajaran itu untuk meringankan pekerjaan dosen dalam hal menyampaikan atau mentransfer ilmu pengetahuan kepada mahasiswa. Dan tentunya kita harapkan ada efek pengaruh. Recording stopped. Tentunya kita mengharapkan peningkatan prestasi mahasiswa. Ini yang perlu kita cermati Pak Andar. Jenis-jenis data ini bagaimana pertanyaan terbuka. Recording in progress. Ya mungkin kalau wawancara kita itu terkait dengan pertanyaan terbuka, tentunya ada narasi-narasi yang disampaikan oleh dosen, mungkin itu ditulis oleh dosen atau mungkin direkam. Lalu kalau ditulis, bagaimana ini data ini? Kalau direkam ini bagaimana? Bagaimana pula data-data yang tertutup itu? Mungkin jawabannya iya atau jawabannya tidak. Jadi nanti di sini kan ada bagaimana kita mengorganisasikan data itu, mengelompokkan data-data, mungkin kita melakukan pilihan-pilihan data sesuai dengan tipologinya. Ada ancangan teori ya, ada ancangan teori ya Pak Andar ya. Namun di sini saya lihat ini penelitiannya ini bukan sebuah penelitian terhadap teori, bukan sebuah penelitian. Namun barangkali kita ingin menemukan konsep reformasi, ya. Nah itu yang perlu kita perhatikan Pak Andar. Jadi ini semacam penelitian kualitatif ya. Jadi karena alat analisis yang dipakai pun ya Pak Andar deskripsi ya. Nah itu. Ya, Pak. Itu yang perlu kita perhatikan. Sepanjang ini saya sarankan kalau dia ini ada memang cara-cara menganalisisnya itu, menginterpretasi data itu dan membandingkan data antara data satu dengan data yang dua itu mungkin ada persamaan karakteristik di antara beberapa data di dalam satu kelompok data, kemudian dengan kelompok data yang lain mungkin juga ada irisan-irisan, ada persamaan atau irisan perbedaan, sehingga nanti bisa kita pakai hasil analisis ini untuk menjawab ya rumusan pertanyaan yang kita usulkan di dalam proposal ini. Saya rasa itu memang sangat penting itu Pak. Nah, karena ini penelitian ini tidak singkat ya Pak ya. Ya ini Pak. Berkelanjutan ini. Ya Pak. Ini berapa semester atau berapa tahun ini Pak Andar? Kira-kira ada 8 sampai 9 bulan nanti Pak. Hampir menjalani 2 semester Pak. Oh 2 semester ya. Hampir 2 semester sekarang dan semester yang akan datang Pak. Menjalani hampir 2 semester Pak. Iya. Atau sekali lagi dulu Pak Andar, atau konsep reformasi itu sudah jelas itu Pak Andar sama kita ini. Konsep apa yang dimaksud dengan reformasi yang dimaksud di sini. Reformasi manajemen pendidikan berbasis konvensional dan inkonvensional itu. Kira-kira bagaimana gambarannya itu Pak? Ya, terima kasih Pak. Kalau ada teman-teman yang di satu kelompok, Pak Ramli Rahab dan Pak Bastian, untuk menjawab
Kami berikan waktu Pak Ramli sama Pak Bastian. Pak Ramli, konsep reformasi Pak Ramli. Ya. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Andar. Dalam konsep reformasi tentu tidak akan pernah berhenti. Sama seperti gereja, dia akan terus merubah dirinya sendiri. Demikian konsep reformasi manajemen pendidikan. Fakta di lapangan akan menuntut kita mereformasi manajemen pendidikan itu. Dari latar belakang yang kami sebut bahwa 65% mahasiswa atau naradidik sudah bosan dengan manajemen yang sekarang, tentu kami akan tawarkan bagaimana supaya mahasiswa atau naradidik tidak bosan dengan cara percampuran antara konvensional dan inkonvensional. Nah, tentu ini tidak akan menjadi pekerjaan yang mudah, tapi bagaimana mereformasi pendidikan itu, manajemennya maksud kami, dengan mencari data dari para dosen yang mengampu dan mengajar di beberapa perguruan tinggi, supaya kami nanti boleh mendapat hasil metode yang bagaimana yang mereka inginkan, percampuran yang bagaimana. Nah ini, jadi dari hasil wawancara itu nanti kami akan analisa, lalu kami akan menemukan bentuk reformasi itu sendiri. Nah, jadi kira-kira begitu soal bentuk reformasinya. Sehingga memang tawaran kami sementara ialah bagaimana reformasi manajemen itu antara konvensional dan konvensional itu terjadi untuk mengatasi kebosanan mahasiswa tadi. Itu saja. Nah, bagaimana bentuknya nanti tentu akan kami dapatkan dari hasil wawancara. Demikian tambahannya. Terima kasih pada Pak Ramli. Jadi manajemen pendidikan perguruan tinggi keagamaan itu nanti Pak setelah dari wawancara kami nanti akan memutuskan hanya misalnya salah satu, apakah model pembelajaran atau memang manajemen secara tata kemanajemenannya. Jadi dari hasil wawancara yang Bapak sampaikan tadi dalam irisan-irisan atau arisan-arisan yang muncul nanti dari wawancara itu Pak. Itu Pak yang bisa kami sampaikan dan ditambahkan oleh Pak Dr. Ramli. Iya, jadi sedikit lagi ya Pak Andar. Ya, Pak. Saya pikir memang ya sebagai akademisi, peneliti yang berbasis data empiris, ya mungkin kita sudah bisa memetakan ya tahapan-tahapan reformasi yang dimaksudkan tadi itu, yang walaupun nanti ada mungkin perbedaan-perbedaan antara apa yang kita petakan dengan fakta. Saya rasa ada juga ini baiknya kalau tahapan-tahapan tadi itu dipetakan secara matriks ataupun fishbone dia, sehingga tonggak-tonggak pergerakan daripada reformasi itu dapat kita dapat kita prediksi. Jadi memang memprediksi dia mungkin akan begini, tapi prediksi kita itu mungkin tidak seperti itu. Ya mungkin bisa ada tambahan, atau mungkin ada perbedaan. Nanti apa adanya kita ungkapkan, namun agar yang dibuat secara matriks ataupun dalam bentuk fishbone. Nah itulah masuk karena reformasi yang dilakukan ini selama 9 bulan akan menghasilkan di sebuah artikel yang dapat dipublikasi dalam Q1. Memang ini Q1 ini berat ini. Mungkin kalau bisa kita sinta, tapi mungkin ini sudah ditargetkan untuk Q1 Pak ya.
Jadi nanti data-data itu harus bisa dibuat dokumennya dengan baik. Ini Q1 biasanya ini accessibility, data accessibility ini ada apa ini? Termasuk itu unsur-unsur apa namanya, trustability ya Pak ya, Pak Ander ya. Ya Pak. Jadi kalau memang data itu memang nanti kita dokumenkan dengan baik, ya itu target Q1 itu mudah-mudahan. Saya rasa demikian Pak Prof Suryadi, Pak Ibu tadi ya, MC tadi ya, Pak Ander dan kawan-kawan peneliti. Sekian, terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Kepada kelompok masih ada yang ditanyakan? Nggak ada lagi Pak ya. Kita lanjut Pak. Baik. Terima kasih Pak Prof Sanggam. Selanjutnya kami persilakan Bapak Prof Suryadi. Kepada Bapak. Pak Suryadi, mohon maaf, saya mohon leaving sebentar. Nanti saya masuk lagi. Ya, lanjut Pak. Ya Pak. Lanjut, makasih ya Pak ya, makasih Pak ya. Kepada Pak Suryadi kami silakan Pak. Terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih Prof Sanggam. Bahagia kali saya bisa bergabung dengan Sanggam. Pak Andar dan Pak Harahap, dan ini perlu saya sebut, secara prinsip penelitian ini bagus gitu ya, karena ini kan memang sudah zamannya gitu. Jadi kita memang harus membuat suatu model manajemen pendidikan, bukan hanya keagamaan ya, hampir semua manajemen pendidikan ini memang harus berpindah sekarang, berbenah. Jadi semua harus berbasis teknologi informasi. Karena itu ya saya sangat mendukung penelitian ini. Kebetulan saya juga berada di bidang ini. Proposal Pak Andar dan teman-teman yang lain, ini kan di teori sudah masuk ya, yang 7 tadi ya, mulai aplikasi ICT sampai akhirnya itu dengan blended system. Tapi kalau kita lihat misalnya di rumusan masalah, itu nggak muncul. Rumusan masalah hanya bagaimana reformasi manajemen pendidikan keagamaan basis konvensional in konvensional. Padahal di dalam satu usulan penelitian, rumusan masalah itu menjadi tonggak. Tonggak dasar pijak apa yang akan kita kerjakan di dalam penelitian itu. Itu harus detail rinciannya. Itu juga nanti rumusan masalah yang harus diuji. Harus diuji, dianalisis, sehingga menghasilkan temuan penelitian itu yang akan menjawab dan itu akan muncul di kesimpulan. Nah, kalau rumusan masalahnya terlalu umum begini, kita bisa kehilangan jejak informasi kemana arah penelitian. Jadi nanti ini harusnya di rumusan masalah kayak gitu ya, itu dirinci aja. Setelah kita menyatakan dengan bagaimana reformasi manajemen pendidikan keagamaan dan seterusnya ini, buat secara spesifiknya. Misalnya pertama, bagaimana kesiapan perguruan tinggi keagamaan dalam menyongsong era digital sekarang ini. Dari situ nanti akan mengarahkan kita data apa yang akan kita cari. Rumusan kedua, manajemen pendidikan seperti apa yang tepat di zaman sekarang ini. Artinya gini, di balik pertanyaan itu, kalau kita tidak berbenah secara manajemen, kita akan ketinggalan. Kalau layanan pendidikan misalnya hanya masih konvensional berbeda dengan tradisional ya gitu. Konvensional dalam arti dia cara-cara lama. Kalau tradisional itu ada sesuatu cara lama tapi itu memang harus dipertahankan gitu. Nilai-nilai itu harus dipertahankan gitu. Yang ketiga itu juga sama dengan holistik. Semua harus diukur di sana.
Terus bagaimana kurikulumnya? Nah, kalau kita bicara itu nanti paling tidak lepas kita dari posisi. Pertama itu critical thinking, kemudian creative thinking, ketiga communication, dan yang keempat collaboration. 4C ini harus melekat dalam pendidikan tinggi sekarang. Kalau tidak, kita akan hanyut. Hanyut bukan hanyut dalam bentuk hanyut dalam satu alunan yang ini, enggak. Ini hanyut tenggelam. Artinya apa? Kualitas kita itu tidak signifikan, kemudian alumni kita juga itu nanti akan gagap dia menghadapi perkembangan dan tuntutan yang ada. Baru yang keempat, oke, kita menyatakan dengan student centered ataupun lecturing centered learning, nggak ada masalah. Kemudian desain teknologi pendidikan seperti apa, perangkat apa yang harus disiapkan, nanti itu harus dianalisis sampai kepada kurikulum perguruan tinggi, seperti apa yang harus kita benahi menyikapi ini. Paling tidak, saya yakin kalau kita memang benar nanti melakukan perombakan revolusioner di kurikulum ini, paling tidak 20% minimal dari kurikulum yang sekarang itu harus berubah. Berubah dalam arti yang lama diupdate atau muncul konten atau mata kuliah baru untuk menyahuti tuntutan yang ada di revolusi industri 4.0 dan masyarakat industri 5.0 ini. Baru nanti kita nyatakan mau sistem pembelajarnya blended, ya silakan. Tapi meskipun belajarnya itu tatap muka, touring misalnya, perguruan tinggi memang harus siap dengan ICT. Sebab banyak faktor, banyak konten yang tidak mungkin diceritakan dengan kata-kata secara langsung, tapi memerlukan media, simulasi, animasi yang itu berbasis ICT. Bahkan sekarang virtual. Saya sekarang hijrah dari digital, saya sekarang sudah penelitian saya ke augmented reality dan virtual reality. Dan tahun ini juga, ya, baru 2 hari yang lalu, kita sudah dinyatakan lolos, ya, saya tetap dengan augmented reality. Karena apa? Banyak peristiwa abstrak yang tidak bisa kita ceritakan, tapi kita bisa buat animasinya sehingga itu lebih mudah dipahami. Nah, dari 7 cakupan yang mau dikaji tadi, Pak Andar, baru kita analisis, kita bentuklah suatu model. Model manajemen pendidikan perguruan tinggi keagamaan. Dalam model itu ada berapa yang harus kita benahi? Ya paling tidak 7 hal tadi itu kita benahi. Yang poin 1 itu seperti apa kenyataannya, bagaimana yang diharapkan, tentu ada gap. Itulah yang harus kita benahi dalam satu model. Dalam model pertama, aplikasi ICT. Itu nanti dikumpulkan datanya, makanya saya tidak begitu yakin kalau ini hanya dengan kualitatif itu bisa diselesaikan. Layanan misalnya, bagaimana kita menyatakan layanan yang sekarang ini, layanan pendidikan? Kalau kita tanya satu-satu, itu kan ada scoring. Nggak bisa kita bilang sudah bagus, yang satu lagi bilang belum bagus, gimana kesimpulannya? Jadi kalau saya menyarankan, ambil dulu secara kuantitatif. Setelah itu nanti baru ditarik hal-hal ekstrimnya. Misalnya di kesiapan misalnya dalam institusi, dalam hal ICT. Apakah, memang ini pertanyaan situ, apakah pembelajaran sudah didukung dengan website, apakah punya laboratorium, apakah sudah proyektornya cukup, apakah dosen menggunakan ini orang per orang, sementara dosen ada berapa banyak. Termasuk kesiapan dosen. Jadi dari yang 7 ini saya menambahkan lagi kesiapan dosen. Siap tidak dosen dengan teknologi yang baru ini? Kalau misalnya tidak siap, dalam model yang kita bangun ada satu indikator peningkatan kesiapan dosen dalam transformasi teknologi informasi. Targetnya apa? Kalau sekarang misalnya 30% dosen kurang peka dengan perkembangan IT, itu harus dibenahi. Tanpa itu, kita agak susah kita manajemen yang
yang bagus dengan sekarang tidak ada lagi pengelolaan perguruan tinggi yang tidak berbasis ICT. Jadi ini, tapi bukan berarti mengabaikan hal tersebut. Enggak, nilai-nilai tetap dijaga, tapi pengelolaannya sebagai contoh. Kalau kita mengolah data, misalnya dengan cara manual, menghitungnya manual, kita ada berapa mahasiswa? Anggaplah misalnya 500 mahasiswa. 500 mahasiswa, kalau satu mahasiswa itu di sistem akademiknya itu misalnya hanya memerlukan waktu setengah jam, kalikan dengan jumlah mahasiswa itu akan gagal. Gunakan di luar kampus, itu harus mendukung. Misalnya laptop, kemudian jaringan akses internet. Yang ketiga, kompetensi dia lah dalam pemanfaatan internet. Kemudian ada juga di sini kurikulum sudah, kemudian sistem penjaminan mutunya. Sistem penjaminan mutu ini harus dibangun di antara yang 7 tadi. 7 tadi dibenahi, kalau penjaminan mutu tidak bekerja, siapa yang mau mengontrol itu? Evaluasi bisa nanti sifatnya yang subjektif. Tapi kalau ada penjaminan mutu yang dimasukkan di sini sistem monetnya, maka setiap item demi item kinerja utama itu akan bisa diidentifikasi. Tercapai tidak? Kalau tidak tercapai, berapa persen capaiannya? Kalau misalnya yang tidak tercapai berapa persen, aspek yang mana itu yang harus dibagusin. Sehingga ini benar-benar semua clear. Jadi saya mendukung sekali dengan penelitian ini, tetapi saya perlu diperjelas di rumusan masalah itu, tarik aja yang 7 minimal ini, sehingga ini menjadi indikator yang harus dijawab melalui proses penelitian, dan arah penelitian dia harus mengumpulkan data untuk dianalisis guna menjawab 7 pertanyaan tadi, dan itulah nanti hasil penelitian. Baru dari hasil ini diketahui bagaimana kondisi perguruan tinggi keagamaan. Dari situlah kita membangun suatu model yang paling efektif dalam sistem pendidikan tinggi di bidang keagamaan. Jadi yang begini ini harusnya dibuat detail, Pak Anda, supaya kita pun tidak ribet, kita tidak capek. Jadi nanti di sini dengan ada rumusannya yang sudah eksplisit akan membantu kita dalam mengumpulkan data, menganalisis data, menggunakan teknik analisis yang tepat, sehingga itu akan mampu menjawab rumusan masalah. Dari sini akan bisa membangun suatu model yang benar-benar didasarkan kepada fakta lapangan dengan tuntutan yang ada. Jadi kita untuk mencapai satu tuntutan yang ada, kita bergerak dari milestone berdasarkan data pada saat ini. Baseline-nya mana? Misalnya dalam rentangan 1 sampai 10, tuntutan di posisi 10, sekarang ini yang akan datang, misalnya posisi kita sudah di posisi 4, maka baseline-nya 4, 5 sampai 9 inilah yang harus kita benahi dalam satu model sehingga kita bisa mencapai pada tahap ini. Oleh sebab itu, kalau saya lihat lagi, di proposalnya ini harus dilanjutkan dengan satu kondisi tuntutan sekarang. Walaupun kita di bidang keagamaan, kita tidak bisa abai dengan teknologi dan perkembangan yang ada. Karena ini dalam penyelenggaraan pendidikan. Bidang apapun sekarang, saya berpikir itu memang membutuhkan bidang ICT. Makanya saya sering menyatakan, ya, orang apapun makanannya, minumnya sosro, yang sini apapun bidangnya, semua membutuhkan ICT. Semua sudah membutuhkan ICT, tidak ada belanja. Ibu-ibu mau belanja pun sudah online, semua sekarang berbasis online. Karena itu, manajemennya juga harus modern, bukan berarti kita mengabaikan yang tradisional. Tradisional tetap dipelihara, tapi dengan cara-cara yang lebih modern, sehingga meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Nah, oleh sebab itu, Pak Andar, setelah dirumuskan masalah, nanti di teknik analisis, Pak Andar harus jelaskan secara detail lagi, supaya itu lebih mantap. Karena nanti hasil penelitian ini,
kalau tidak dinyatakan dalam metodologi yang tepat, pada saat kita mau publikasi itu berat kemungkinan untuk diterima. Karena mereka itu yang kita katakan yang bereputasi akan berpikir seperti ini. Sesuatu bahan yang tidak bagus diolah dengan bahan yang tidak bagus tidak mungkin menghasilkan hasil yang bagus. Sebaliknya, bahan yang bagus tetapi mengolahnya tidak bagus itu juga tidak bisa menghasilkan barang yang bagus. Karena itu bahan yang bagus harus diolah dengan cara-cara yang bagus agar menghasilkan hasil yang bagus. Karena itu data-data yang sifatnya kuantitatif sudah dikumpulkan, tapi perlu penelusuran kualitatif, silakan tidak lanjuti. Kenapa? Karena bisa saja beberapa aspek itu tidak bisa dijaring dengan data kuantitatif. Makanya kita perlu kualitatif. Tetapi secara keseluruhan, kalau kita ingin mengembangkan, berarti ini kita harus bicara kuantitatif. Kualitatif, ya tidak bisa dalam bicara yang global. Ya, sempit tapi mendalam. Tapi kalau kita hanya meneliti misal satu keunikan IAKN tertentu, itu cocok dengan kualitatif. Keunikannya itu, tetapi itu tentu menimbulkan satu keunikan yang tidak dimiliki oleh IAKN yang lain. Jadi kalau kita sudah menggunakan dengan si B, jawabannya secara kualitatif itu bisa, tapi kalau itu sudah 5 orang, terus diambil rata-ratanya, ya itu sudah kuantitatif. Nah, jadi ini Pak Andar, saya mendukung, sekali lagi saya dukung ini, tapi mohon yang 7 aspek tadi itu tarik ke rumusan masalah supaya lebih kembalikan ke Ibu Moderator. Mohon izin, Silakan. Silakan Bapak penyaji. Itu terlalu luas atau bagaimana Pak? Mohon masuk. Bukan. Luas itu untuk mengumpulkan datanya. Karena begini Pak Andar, kalau kita ingin membangun suatu model, kita harus cukup data. Kalau tidak, kita kekurangan data, model yang kita kembangkan itu sulit akan mencapai yang dibangun, itu tidak akan kuat. Makanya kita harus cukup kuat. Misalnya lah, kalau misalnya dari yang 7 ini, Bapak ambil misalnya dari kurikulum. Oke. Akhirnya Bapak bisa menghasilkan kurikulum yang bagus. Semua mengakui, bahkan dunia mengakui, kurikulumnya ini bagus. Kalau bisa dilaksanakan dengan baik kurikulum ini, dipastikan lulusannya akan qualified. Kita cek, kurikulumnya bagus, fasilitasnya mendukung tidak. Jadi nggak bisa perguruan tinggi keagamaan, kurikulumnya bagus, tapi fasilitasnya nggak mendukung. Nah, sekarang fasilitasnya mendukung. Dosennya siap tidak dengan teknologi yang sekarang? Terus, mahasiswanya siap tidak? Jangan nanti mahasiswanya duduk diam-diam aja, yang pintar dosennya, yang maju perguruan tingginya, lulusannya tak pintar. Jadi maksud saya, silakan 7 ini dikembangkan bahkan lebih dalam rangka membangun model. Jadi model manajemennya itu nanti yang Bapak kan misalnya berbasis yang sekarang ini, nanti kan di dalamnya ada item-itemnya. Dari model ini apa yang nanti harus dikembangkan? Oh, dari segi dosen dia harus begini. Berarti untuk mendukung ini dosen itu harus punya kemampuan bla bla bla, harus punya bla bla bla. Nah itu nanti model itu dalam membangun model Pak, itu kan nggak mungkin 3 bulan jadi terus hasilnya ada, enggak. Mengumpulkan datanya 3 bulan, mengujinya mungkin 1 bulan, 2 bulan, dapat hasil 6 bulan, 1 tahun. Hasilnya setelah diimplementasikan, tapi ambil implementasi ya, bukan uji coba. Kalau uji coba dapat 3 bulan. Misalnya apa? Sistem pemrosesan nilai. Kalau dengan cara manual bagaimana? Kepuasan dosen, kepuasan mahasiswa, waktu yang digunakan dosen, dengan cara manual, dengan cara yang terintegrasi, sistem pelaporan. Misalnya untuk ngurus surat ini aja harus datang ke sana, harus membawa ini, loh. Kalau dengan sistem yang sekarang, ya data yang diperlukan harusnya perlu waktu 3 hari, kan bisa langsung diambil dari database. Kira-kira seperti itu gitu.
menyampaikan bahan, misalnya, oh ini harus dibuat, keken lagi di sana, sudah ada tanda tangan elektronik. Ya kan, kalau enggak, waduh, Ibu Rektor lagi keluar kota, Bu Rektor pulang, nanti kepala Pak Dekannya lagi belum tanda tangan, dan seterusnya. Termasuk dalam korespondensi antara mahasiswa dengan dosen dan perguruan tinggi. Masukkan judul harus datang ke kampus, apalagi ada hambatan yang begini. Sementara sudah ada berbasis web, tinggal daftar, nanti tinggal di-approve. Siapa yang meng-approve? Ada adminnya. Asal itu sudah di-approve, udah. Nggak usah nunggu dosen 3 hari ke kampus tak ketemu. Mahasiswa datang jam 10, dosen jam 9 baru keluar, atau jam 2 dosen baru datang. Dengan sistem ini semua yang besar itu. Jadi kembali lagi saya katakan, dengan sistem yang modern bukan berarti mengabaikan tradisional. Nilai-nilai tradisional tetap dipelihara, tapi pengelolaannya dengan cara-cara modern. Karena itu untuk nilai-nilai gitu. Jadi kalau saya malah berpikir lebih dari 7, Pak. Misalnya apa? Tuntutan revolusi industri 4.0 dengan masyarakat industri 5.0 belum masuk di sini. Kalau yang 7 Bapak kembangkan, Bapak hanya mengembangkan yang menurut Bapak itu bagus. Persoalannya sesuai enggak dengan tuntutan yang ada sekarang. Makanya di poin pertama, identifikasi dulu apa sih tuntutan sekarang ini. Makanya saya tadi masukkan 4C tadi. Lulusan harus kritis, lulusan harus kreatif, lulusan harus pandai berkomunikasi, lulusan harus bisa bekerja sama. Tanpa itu sekarang akan tertinggal. Di zaman sekarang kalau dia tidak kritis, dia hanya mengikut, akan tertinggal. Di zaman sekarang, dia harus kreatif, dia harus bisa menciptakan yang baru. Jangan ikut modalnya, ada tunggu dapat kerjaan baru kerja. Enggak, dia harus kreatif. Zaman sekarang dia harus bisa berkomunikasi. Komunikasi tidak hanya dengan bahasa, termasuk bahasa komputer. Penggunaan IC itu juga komunikasi. Kolaborasi, dia harus bekerja sama. Nggak bisa dia kerja sendiri seperti tukang jahit. Dia ngukur, dia motong, dia jahit, dia masang kancing, dia menyetrika. Nggak bisa sekarang. Kita bekerja bla 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 bla. Untuk selanjutnya itu ada unit lain yang mengerjakan. Untuk berikutnya ada unit yang lain. Jadilah ini satu kolaborasi. Jadi nggak mungkin kita nanam, kita memetik buahnya, kita memasaknya, kita menjualnya. Nggak mungkin. Kita cukup menanam, marketing sudah ada, penjual sudah ada, yang ngatur harga sudah ada. Tapi itu dijalin dalam satu kolaborasi, supaya tidak liar, semua on the track sesuai dengan tujuan. Jadi ini Pak Andar, ini sekarang semua perguruan tinggi menggunakan ini. Jadi kalau Bapak desain Merdeka Belajar sekarang ini, itu desainnya ini. Beberapa PTS saya sudah dampingi, sudah selesai, sudah launching tahun kemarin, tahun ajaran baru, sudah ready dengan 3 alternatif. Masuk yang 30 SKS di luar kampus. Itu desainnya adalah desain ini. Dalam menyahuti perkembangan teknologi. Jadi kalau Pak Menteri Nadiem ya di pendidikan, dia memang menekankan harus didekatkan. Jadi mahasiswa itu harus di lapangan kerja selama 2 semester maksudnya. Selama ini kita hanya 1 semester, itu pun 2 SKS, 3 SKS. Mudah. Kenapa? Mendekatkan. Sebaliknya, kemampuan yang diperoleh dari luar itu bisa dikonversi tanpa harus kuliah lagi. Misalnya, ada mahasiswa di AKN ini, dia sudah pendetanya sudah gradingnya itu tinggi, mungkin ada beberapa mata kuliah nggak perlu lagi dia diajarin, konversi aja, sah. Selagi program studi punya indikator menetapkan kelulusan itu. Jadi jangan like and dislike, sana bisa ini tidak. Saya contohnya, di prodi saya ada anak mahasiswa itu yang sudah bisa membuat program animasi. Untuk mata kuliah pemrograman multimedia, saya bebaskan, langsung saya kasih nilai. Kenapa? Dia punya sertifikat dari luar yang sudah punya unggul, dia punya produk yang sudah pernah menang dalam satu olimpiade. Nggak perlu dia kuliah lagi. Lalu saya konversi. Tapi ada prosesnya apa? Kita uji. Dengan indikator kompetensi mata kuliah itu, apa-apa aja yang ditanyakan, apa yang harus kuasai, ternyata dia bisa, sepakat. Kita sepakat. Sah. Dan Merdeka Belajar mengakui itu. Makanya sekarang ada RPL. Kepala sekolah
dari tamat ini kepala sekolah, dia pengalaman berapa tahun, itu konversi berapa mata kuliah yang sudah dianggap itu lulus. Jadi ini kita tidak bisa lagi hanya terlalu teoritis, fakta lapangan, tuntutan perkembangan, itu benar-benar harus kita sikapi. Tanpa itu urusan kita akan tertinggal. Tanpa itu urusan kita akan gagap menghadapi perkembangan yang ada. Kajian agama bukan berarti melupakan teknologi. Justru kalau saya sebaliknya. Kajian agama itu akan lebih mudah, akan lebih efektif apabila didukung dengan teknologi. Kalau saya ambil contoh misalnya, di Islam misalnya, bagaimana kita menjelaskan hilal, menentukan satu Ramadan, teknologi hanya dengan teropong, tidak. Ada simulasinya sebenarnya lebih dari itu. Di ufuk mana, berapa derajat posisi sekarang, sehingga jam sekian sudah bergerak sekian. Kalau itu kita jelaskan dengan kata-kata, tidak masuk. Tapi dengan teknologi, itu akan bisa dibuktikan. Demikian juga dengan yang lain. Jadi saya pikir ini perlu juga kita pikirkan. Silakan aja Pak Andar. Jadi tapi kalau misalnya pertimbangannya Pak ini nggak selesai setahun, ya silakan direduksi. Ini multi year, tahun depan Bapak lanjutkan. Untuk tahun ini Pak saya akan kembangkan model kurikulumnya dulu. Tahun berikutnya saya kembangkan untuk kesiapan SDM. Tahun berikutnya baru kesiapan perangkat. Silahkan kalau mau. Tapi grand desainnya harus dirancang dulu supaya tidak parsial. Nanti SDM-nya arah kemana, kurikulumnya arah kemana, perangkatnya arah kemana. Jadi ini bagus Pak. Sebenarnya ini kerja besar. Ini kerja besar. Ini kerja besar. Jadi sekarang ini nggak ada yang semua. Jadi semua sudah harus modern kita. Jadi kalau kata-kata apa ya tadi revolusi itu agak keras rasanya ya. Padahal maknanya memang bisa juga itu revolusi. Tapi bisa pengembangan, inovasi, disrupsi dan seterusnya. Itu kira-kira Pak Andar atau mungkin masih ada yang kita diskusikan? Silakan. Saya kembalikan ke Bu Senida. Iya, bagaimana kelompok? Hah? Udah selesai? Mohon maaf, Prof. Recording stopped. Jaringan terganggu, jadi. Ya. Apa? Oh iya, pokoknya ini. Prof. Jadi terima kasih masukannya Pak. Kami pikirkan lagi dan kami komunikasikan dengan Bapak Pak. Terima kasih Pak. Ya, siap Pak. Jadi Bapak kami komunikasikan nanti Pak kan. Oke. Siap, kita terima. Pak Recording in progress. Apa aja udah siap ya Pak? Ya. Mau Saya kemana ditanya-tanya ini? apa? Berikutnya saya ke Oke, Pak Sudirman, Bu Rida. Iya masih di room yang sama. Oh di room yang Prof. sama ya. Iya Prof, orangnya sudah hadir di sini, tinggal bagaimana masuknya. Silahkan masuk. Terima kasih untuk sesi yang sudah diselesaikan ini Prof. Mohon bersabar ya Prof. Siap. Recording stopped.